Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Jore. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan Casper lagi nih ya. Casper lagi, Casper terus. Itu ada itu yang komen seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, saya akan menuntaskan dulu lah ya pembahasan tentang Casper ini. Toh memang masih banyak teman-teman itu yang masih pengen tahu tentang Casper ya. Masih banyak teman-teman itu yang penasaran dengan Casper. Kalau melihat saya sih kan lebih memantau itu di mana teman-teman, bukan di viewernya gitu ya, tapi saya melihat itu di jam tayangnya. Beberapa hari ini kan saya memang membahas Casper, dan saat saya tampilkan pembahasan tentang Casper, rata-rata itu jam tayang itu naik. Ya, dan itu menurut saya bagus. Rata-rata di antara 7 menit sampai 8 menit. Di setiap antara 10 menit saya bikin video. Jadi artinya apa? Masih banyak orang-orang yang pengen tahu nih ya tentang Casper. Gitu ya teman-teman ya. Oke lah. Di video ini saya akan membahas ya rawatan dan pengondisian Casper saat Casper mabung. Teman-teman, yang perlu teman-teman pahami, mabung ini adalah siklus penting ya untuk burung murai batu. Apalagi untuk burung yang dilombakan. Jadi murai-murai batu lomba itu kalau sampai dia kena gagal mabung atau mabung kering, itu kan pasti masalah. Nggak bisa mabung itu masalah teman-teman. Karena apa? Burung kita itu performnya tidak akan bagus. Itu akan mengganggu performa dia saat dia bertarung. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, beragam pembahasan tentang mabung sudah aku bahas ya. Udah banyak tuh video yang aku berikan kepada teman-teman. Cara dan bagaimana mengupayakan agar burung mabung dengan cepat ya. Ingat teman-teman, mabung dengan cepat. Jadi menjatuhkan bulu dengan cepat, dan secara otomatis kan nanti juga cepat untuk menumbuhkan bulunya ya. Jadi saya bahas ini kan sudah banyak. Video itu sudah saya berikan kepada teman-teman sesuai dengan permasalahan di mabung burung teman-teman ini ya. Nah, mulai dari saya sarankan dropkan settingan, terus saya juga menyarankan naik turunkan settingan, atau menaikkan settingan. Itu sudah ada pembahasannya. Jadi kan setiap teman-teman ini menanyakan kasus mabung pada burungnya, itu kan saya juga menanyakan rawatannya bagaimana, hariannya seperti apa. Kalau teman-teman tuh hariannya taruhlah burung ini pakai full IF, ya tentu saja saya akan menyarankan untuk menurunkan IF-nya. Terus ada teman juga yang menanyakan, Mas, burung saya nih bulan kemarin itu mabung, kok saya full krodong ya, kok nggak jatuhkan bulu lagi, kenapa Mas? Gitu ya. Ya sudah, saya berikan saran untuk naikkan turunkan settingan. Harapannya apa? Supaya burung itu akan berusaha untuk beradaptasi terus ya. Di situ nanti ada namanya tuh hormon molting. Hormon molting ini akan subur, maka itu akan merangsang dia untuk jatuhkan bulu. Gitu ya. Nah, terus juga ada teman-teman yang settingannya seperti mana si Casper, gitu ya. Casper ini kan settingannya rendah. Ya saya sarankan untuk menaikkan settingannya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai-sampai itu saya beli burung khusus untuk membahas tentang mabung. Jadi waktu itu teman-teman banyak sekali kasus mabung itu. Sampai saya itu beli burung ya khusus. Memang khusus untuk untuk membahas tentang mabung ini. Ya, memang kasihan teman-teman ya. Burung saya paksakan mabung 3 kali dalam waktu setahun itu. Aduh teman-teman ya. Tapi ya dengan itu harapan saya nantinya teman-teman itu burungnya bisa mabung dengan tuntas dan tidak ada gagal mabung gitu ya. Ingat teman-teman, mabung itu penting. Bukan yang penting mabung gitu ya. Kalau mabungnya lama-lama, satu contoh begini. Bulu pertama ini ya, bulu dada jatuh ya, jalak mungkin 2 bulan. Ini kan di antara 2 bulan ini nggak jatuh lagi, terus nanti jatuh lagi. Itu pasti masalah.
molor-molor ini teman-teman itu masalah. Karena apa? Ujung-ujungnya nantinya apa? Mabung kering atau sulam. Gitu loh ya. Maka saya tuh beli burung itu untuk khusus berkorban gitu teman-teman ya. Untuk edukasi tentang mabung ini. Oke lah teman-teman ya. Banyak burung bagus, burung juara rusak karena gagal mabung. Mengapa teman-teman? Kasus gagal mabung itu ya sering dialami oleh burung-burung yang sebenarnya itu burung gantangan. Sebenarnya burung bagus ya. Biasanya karena salah dalam rawatan atau pengondisiannya. Banyak kok teman-teman ya, ada burung. Mungkin teman-teman pernah ya tahu, entah itu di media atau secara langsung, ada nama burung A gitu ya. Wah, sering moncer. Tahun pertama ini moncer mulu pokoknya. Tiba-tiba hilang. Nggak kembali lagi. Ada yang hilang kembali, ada yang enggak gitu ya. Ternyata apa? Burung itu rusak. Rusaknya itu tadi teman-teman ya, karena burung itu enggak bisa mabung atau gagal mabung. Tuh teman-teman ya. Ini biasanya gara-gara yaitu tadi salah rawatan dan pengondisiannya. Kebanyakan kasus ini terjadi karena pemain ini masih saja memaksakan burungnya untuk disetting, berupaya supaya burung tetap bisa dilombakan. Ya kata teman-teman ini kalau dikasih saran gitu ya, ini banyak kok, orang di dekat saya aja ada kok kayak gitu ya. Udah tahu burungnya itu udah jatuh bulu, masih aja diupayain supaya digantangkan. Alasannya karena apa? Karena banyak undangan lomba. Jadi ya nggak masalah gitu loh ya, nggak masalah. Nanti kalau sudah sulit ya, sudah rusak ya dijual saja gitu. Itu kata sultan-sultan dulu teman-teman. Dan itu adalah anugerah untuk saya teman-teman. Kenapa? Karena saya akan mendapatkan burung yang bagus dengan harga yang murah. Enak ya, dapat burung bagus karena kasusnya jelas kok ya, dan itu gampang saya menangani hal-hal tersebut. Cuman butuh waktu aja dan fokus aja teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman. Di sini Pak Haji EJ menemukan rawatan dan pengondisian yang tepat untuk Casper. Mungkin saja rawatan Casper ini berbeda dengan rawatan teman-teman di rumah. Bukan berarti dengan rawatan seperti Pak Haji EJ ini bisa diberikan pada semua burung murai batu. Hanya saja teman-teman ada beberapa poin yang nantinya bisa teman-teman jadikan patokan ya. Ya mungkin hampir sama nih kasusnya, atau teman-teman sudah pakai beberapa cara kok nggak bisa. Mungkin teman-teman bisa lah ya jadikan cara Pak Haji EJ ini untuk burung teman-teman di rumah nanti gitu ya. Oke lah teman-teman. Di saat Casper mulai jatuhkan bulu dan diperkirakan ini adalah waktunya mabung ya, jadi udah teman-teman kalau bisa ya punya catatan lah, paling tidak diingat-ingat kapan burung itu terakhir mabung ya. Siklus mabung ini kan tahunan ya, mungkin waktu itu sudah setahun dan bulunya sudah jatuh, ya sudah ya, jangan dipaksakan terus-menerus burung itu untuk dilombakan gitu, rusak nanti burungnya malahan gitu ya. Nah teman-teman, kenapa saya katakan itu? Karena bisa saja bulu jatuh itu belum waktunya mabung ya. Jatuhnya bulu karena stres perjalanan mungkin ya, pergantian cuaca. Bahkan burung yang takut karena habis dilombakan nih ya, setelah dilombakan waktu itu dia ketemu taruhlah burung yang lebih hebat gitu ya. Burung kita itu ada jatuh mental. Nah ini nanti ada juga yang dia itu akhirnya jatuhkan bulu. Nah jatuhnya bulu ini karena apa? Karena stres. Gitulah teman-teman ya. Oke teman-teman, di awal jatuhnya bulu ya, Casper ini Pak Haji EJ langsung ambil tindakan dengan mengkondisikan dan merubah settingannya. Casper ini ditempatkan jauh dari gangguan dan suara-suara yang mengganggu. Jadi memang diisolasi nih ya, gangguan seperti mana kebisingan, suara murai batu, karena mengingat di rumahnya Pak Haji EJ juga ada beberapa murai batu selain si Casper ya, dan juga burung masteran. Intinya jangan sampai
mengganggu lah teman-teman ya. Nah, Casper ditempatkan di kamar mandi yang sama sekali tidak ada aktivitas di situ, ya. Bahkan kamar mandi itu dikunci supaya tidak dipakai. Jadi di rumahnya Pak Haji Eje itu kan ada rumahnya kan tingkat tuh, ada 3 tingkat. Mungkin di setiap kamar itu ada kamar mandinya. Jadi ada satu kamar mandi yang memang ini nggak boleh orang masuk, tuh nggak boleh. Apalagi si Casper itu kalau melihat orang baru kan dia marah-marah. Ya maka memang maksudnya ini apa? Supaya tidak ada aktivitas di situ yang membuat Casper harus marah-marah lagi. Kalau dia terganggu itu akan marah dan dia pasti akan menunda mabungnya. Gitu loh teman-teman ya, maksudnya seperti itu. Nah, untuk krodong ini di full krodong ya, seperti mana yang biasa saya bahas ya. Jadi di full krodong, tidak ada penjemuran. Dan untuk membersihkan sangkar, ini Pak Haji Eje itu membersihkan seminggu itu 2 kali. Nah kalau untuk mandinya Pak Haji Eje itu hanya memberikan mandi sekali lah ya. Kalau masih proses jatuh itu tidak dimandikan. Nanti dimandikan itu kalau sudah mulai rebung itu nanti dimandikan itu seminggu sekali. Gitu ya teman-teman ya. Sesekali krodong itu dibasahi, disemprot teman-teman, dengan maksud untuk menjaga kelembapan. Jadi kelembapan untuk burung mabung itu penting memang teman-teman. Ya, karena kelembapan ini yang akan membantu burung itu akan cepat jatuhkan bulu. Dan juga untuk membantu pori-pori itu untuk menumbuhkan bulu yang baru. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menu di sini teman-teman, Pak Haji merubah dengan menaikkan jumlah jangkriknya. Yang tadinya 55, di saat Casper mabung dinaikkan jadi 10-10. Dan ditambah kroto teman-teman. Cuma furnya juga tetap diberikan, gitu ya. Penambahnya itu tadi, yang tadinya kan kalau Casper itu kan hariannya cuma 55 ya jangkriknya. Terus furnya, pakan pokok itu kan furnya itu pakai top song. Nah di saat mabung ini ada naik di mana di jangkriknya. Jangkrik itu diberikan 10-10, 10 pagi 10 sore. Terus ada penambahan kroto juga teman-teman. Nah, tapi furnya itu tetap diberikan. Pakan pokoknya tetap fur. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita semua punya catatan teman-teman, bahwa pengondisian inilah poin yang paling penting ya. Untuk masalah menu ini seperti ulasan-ulasan saya di beberapa video mungkin 1 tahun yang lalu lah ya. Dengan tipe burung yang biasa diberikan settingan rendah, dengan merubah pola rawatan dan merubah pola pakan, drastis nih sifatnya. Maka burung akan berusaha untuk beradaptasi. Jadi ya teman-teman, kalau burung yang tadinya settingannya rendah gitu kan, seperti mana yang teman-teman tanyakan kepada saya, Mas Anda, burung saya ini kok nggak mabung, ya mabungnya kok sulit gitu ya, udah jatuhkan bulu kok seminggu kemudian nggak jatuh bulu. Saya tanyakan settingannya, kalau settingannya dia rendah ya memang minta dinaikkan. Supaya apa? Dengan menaikkan ini teman-teman ya, ada perubahan drastis di settingan. Burung itu kan maunya, maka saya sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mencetak burung murai batu, maka rawatlah murai batu dengan konsisten. Karena kalau berubah-ubah itu nggak akan konsisten, nggak akan bagus tuh burung nanti. Nah, beda cerita kalau waktu mabung. Kalau mabung itu memang diperlukan seperti itu teman-teman ya. Harapannya apa? Di saat burung ini mencoba untuk beradaptasi, ada kaget lah teman-teman di situ ya, yang tadinya pakai settingan rendah sekarang itu diberikan agak naik, dia akan berusaha untuk beradaptasi. Nah, disitulah nantinya hormon molting itu akan subur. Apa itu hormon molting? Hormon molting itu adalah hormon untuk merangsang burung berganti bulu dan menumbuhkan bulu yang baru. Itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, catatan untuk teman-teman semua, apabila cara ini dipakai tidak berhasil, maka teman-teman bisa pakai cara di dropkan atau di nolkan settingan ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan burungnya mabung, ada kasus mabung, coba nanti dipakai cara seperti mana Pak Haji Eje. Kalau nggak bisa,
ya pakai cara yang lain gitu ya. Seperti mana naik turunkan settingan atau di dropkan settingan atau di nolkan settingan. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ya, dengan kita menaikkan turunkan settingan ini juga akan merangsang hormon molting dulu teman-teman. Yang seperti tadi saya katakan, hormon molting itu untuk merangsang bulu ganti ya, burung untuk ganti bulu ya, menumbuhkan bulu baru. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya bahas untuk Casper. Jadi cara-cara JEJ ini bisa kita pakai ya untuk burung-burung teman-teman. Mungkin di rumah kalau ada permasalahan, sudah dinaikkan turunkan settingan nggak bisa, diturunkan settingannya nggak bisa, coba cara Pak JEJ ini. Yang jelas di sini kan poin terpentingnya apa, yaitu pengondisian. Maka selalu saya ingatkan pada teman-teman, jangan diganggu burung itu kalau burung itu mabung. Apalagi kok burung mabung dikasih rawatan seperti mana dijemur dan sebagainya, itu salah teman-teman ya. Ingat, poinnya adalah pengondisian. Beri waktu untuk burung kita menjatuhkan bulunya gitu ya. Jatuhkan bulunya dengan cepat ini dulu, baru nanti kalau teman-teman kan juga ditanyakan nih untuk masalah masterannya nanti gimana Mas Anda. Di saat bulu ekor itu mulai dokor, barulah kita berikan masteran pada burung kita. Nanti pas dia mentok dokor ya, mentok bulunya ini ya, nah, burung kita udah merekam tuh tadi masteran-masteran yang kita berikan. Kita berikan waktu dulu teman-teman, mungkin 1 atau 2 bulan supaya bulu itu kering, istilahnya seperti itu ya. Bulu udah kuat, karena bulu yang keluar tuh teman-teman itu kan masih ringkih teman-teman ya. Jangan teman-teman langsung jemur, nanti malah keriting itu jatuhnya. Nah, kita berikan waktu 1 atau 2 bulan lah setelah burung itu dokor ya, untuk supaya apa? Supaya dia nanti juga mengembalikan tenaga lagi teman-teman ya, dan juga apa? Memperkuat bulu-bulunya. Baru nanti kita setting. Gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau masih ada yang kurang, teman-teman nanti bisa tanyakan, ditulis aja ya di kolom komentar YouTube. Sukses selalu.